Ya, informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini terkait saham Klepen Finance Indonesia. Nah, di saat market yang tengah lesu, emiten berkode saham CFIN ini tampaknya menjadi salah satu perhatian investor di awal pekan ini. Hal ini terjadi seiring investor kawakan Indonesia yaitu Lo Keng Hong yang diketahui memiliki lebih dari 5% saham perusahaan pembiayaan ini. Harga saham CFIN terpantau nyaris 7% pada perdagangan Senin ini. Dan jika kita melihat situasi pasar saham yang sedang lesu di pekan kemarin, saham CFIN justru melesat hingga 39% dalam satu minggu. Dalam satu tahun terakhir saja harga saham CFIN terpantau melesat hingga 50%. Berdasarkan data pemegang efek Indonesia dari Bursa Efek Indonesia, Lo Keng Hong, pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia, memiliki 204,49 juta unit saham atau memiliki 5,13% saham CFIN tersebut. Dengan begitu total nilai investasi saham Lo Keng Hong di perusahaan ini mencapai 75,66 miliar rupiah. Informasi berikutnya, isu reshuffle kabinet berhembus kencang setelah parlemen menyetujui rencana perubahan nomenklatur, yaitu menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membentuk Kementerian Investasi. Nah, belakangan terungkap 10 hari yang lalu, Presiden Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan hal tersebut hanya agenda rutin dan membantah pertemuan tersebut membahas ihwal perubahan nomenklatur maupun reshuffle kabinet. Meski tidak menjelaskan secara spesifik isi pertemuan, namun mengakui bahwa keduanya membahas persoalan bangsa dan negara yang sifatnya fundamental dan strategis. Informasi berikutnya yang juga tidak kalah menegangkan, di mana warga di kota Tamu, Myanmar dikabarkan mengamuk dan melakukan serangan terhadap junta militer pada Minggu 11 April lalu pasca insiden yang sebelumnya dilakukan oleh aparat. Dalam serangan itu, organisasi bersenjata setempat menyebut ada 18 tentara junta militer yang dikabarkan tewas. Namun sejumlah saksi menyebut ada 19 orang yang tewas. Kemarahan warga ini dipicu oleh terbunuhnya seorang warga sipil. Padahal warga tersebut diketahui tidak mengikuti protes apapun dan saat kejadian hanya berkendara dengan sepeda motor. Menurut saksi, ia ditembak di kepala dan tak hanya itu, seorang warga lainnya juga dipukuli oleh para militer junta. Pengunjuk rasa anti-rezim terus turun ke jalan. Meskipun ada tindakan keras yang fatal dan pasukan rezim menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan penghalang jalan pengunjuk rasa. Kita beralih ke informasi terpopuler berikutnya. Nah, kita tahu ya kalau pandemi ini memaksa masyarakat untuk bekerja dari rumah saja dan juga pelajar harus belajar dari rumah secara online ataupun pelajaran jarak jauh. Nah, tapi para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang ini harus berhati-hati ya. Karena gara-gara gagal menjalankan tugas pemerintahan, Ketua Komisi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh dihukum mati oleh pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Dilansir dari Daily NK, Departemen Organisasi dan Bimbingan atau OGD mengungkapkan pejabat yang setara menteri tersebut tak maksimal dalam menerapkan Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh dan malah justru mengkritik balik kebijakan pemerintah, serta menyatakan bahwa pelajaran jarak jauh berupa pembelajaran lewat video yang diterapkan di Korea Utara sia-sia saja. Eksekusi ini menambah daftar panjang pejabat korut yang dieksekusi oleh Kim Jong-un. Sebelumnya Kim disebut juga pernah mengeksekusi beberapa pihak seperti pedagang valuta asing, musisi, menteri, dan bahkan pamannya sendiri. Sebelumnya di tahun 2016 salah seorang pejabat senior di kementerian dieksekusi dengan senjata anti pesawat di Akademi Militer di Pyongyang karena tertidur selama pertemuan yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Korut berharap petinggi yang baru akan gencar melakukan konferensi video secara teratur.